Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang mekanisme seleksi P3K 2024 menguntungkan honorer K2 dan non-ASN database BKN. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika informasi ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa mekanisme seleksi P3K 2024 menguntungkan honorer K2 dan juga tenaga non-ASN database BKN. Salah satunya ditunjukkan dalam penentuan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak Ibu, menurut Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windianto, honorer harus mendaftar P3K 2024 dan mengikuti tesnya. Ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang honorer atau tenaga non-ASN. Tidak ada pengangkatan ASN P3K secara langsung. Mau dia honorer K2 atau peserta prioritas harus tetap ikut prosedur, yakni ikut pendaftaran P3K 2024. Kata Deputi Aris pada Selasa 1 Oktober. Kemudian dia juga menjelaskan seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa pemerintah membagi pendaftaran P3K 2024 dalam 2 gelombang. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa gelombang pertama dimulai pada tanggal 1 hingga 20 Oktober untuk honorer K2, kemudian pelamar prioritas dan juga tenaga non-ASN masuk database BKN. Kemudian untuk kita ketahui bahwa pelamar prioritas ini terdiri dari guru yang lulus passing grade seleksi P3K 2021 dan tidak mendapatkan formasi. Kemudian D4 bidan yang ikut seleksi P3K dan tidak mendapatkan formasi. Juga guru honorer K2 dan non K2 yang ikut seleksi P3K 2023 tetapi tidak lulus. Kemudian Aris juga mengatakan honorer K2 ini mendapatkan lebih banyak afirmasi ya, baik yang sudah ikut tes, baik lulus PG ataupun tidak, maupun belum ikut tes sampai P3K 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk gelombang kedua akan digelar pada tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, pesertanya ialah tenaga non-ASN yang tidak masuk database BKN dan lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian Aris juga menjelaskan dari 3 regulasi pengadaan seleksi P3K 2024 mulai dari Kepmenpan RB 347 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K 2024. Kemudian Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K guru 2024. Dan yang terakhir, Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K Nakes 2024. Nah Bapak Ibu, penentuan kelulusannya berdasarkan sistem ranking. Panselnas akan mengambil ranking terbaik saat penentuan kelulusan berdasarkan skala prioritas. Dia mencontohkan, instansi A menyediakan 50 formasi. Nah, pesertanya ada 85, terdiri dari 10 honorer K2,
non-ASN masuk database BKN 55 orang, selanjutnya 20 non-ASN non-database BKN. Nah, dari hasil tes tersebut, misalnya yang lebih tinggi nilainya non-ASN database, kemudian disusul non-database, sedangkan honorer K2 hanya 5 yang nilainya tinggi. Bagaimana penentuan kelulusannya? Nah, berarti 5 honorer K2 yang nilainya tinggi masuk. Sisanya yang 5 ini tetap masuk juga, karena mereka paling prioritas terangnya. Jadi Bapak Ibu, dari 50 formasi, 10 diantaranya semuanya diisi honorer K2. Sisanya 40 formasi diperebutkan oleh 55 non-ASN database, sedangkan 20 non-database tidak mendapatkan formasi. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi terkait mekanisme seleksi P3K yang tentu saja akan menguntungkan para honorer K2 dan juga honorer database BKN. Bagaimana dengan honorer non-database BKN? Jangan berkecil hati walaupun belum mendapatkan formasi. Karena dengan mengikuti seleksi P3K 2024, artinya Bapak Ibu para non-database BKN sudah mendapatkan sertifikat menuju P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.